usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya nggak bisa niatnya Pak Ustaz, nggak usah, dalam hati aja aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat, dosanya nggak usah disebut. Ya Allah, aku niat sholat sunat taubat karena sama mantan kemarin. Cukup kita aja yang tahu. Aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Teman nanya, dosa kau apa? Alah, kau macam gak berdosa aja. Allahu Akbar, besar dosa, Dia maha besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Yang paling bagus baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Saya nggak hafal iftitah sunat. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, langsung baca Fatihah. Fatihah pun saya nggak hafal Pak Ustaz. Fatihah hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7 ayat. Habis itu baca ayat. Ayatnya terserah apa ayat yang kau hafal. Gayanya Inna a'tainakal kautsar, aku sudah berikan engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika. Nikmat udah besar ku beri, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam. Berapa banyak saudara kita di Palu, di Donggala ingin hidup, tapi begitu air itu naik ke atas, bergerak itu tanah, habis lumpur naik, hancur semuanya. Ustaz ada ngeliat? Enggak. Ustaz tahu dari mana? Ibu Dirjen cerita. Beliau langsung terbang ke sana, naik pesawat Hercules, melihat langsung bagaimana kejadian di sana. Begitulah kalau Allah, engkau masih hidup. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana membalas nikmat Allah? Fasalli salat. Fasalli salat li rabbika, kepada Allah. Wanhar, kalau kau punya duit berkurban, berbagi. Kalau ada orang yang membenci kau, kalau ada orang yang memfitnah engkau, jangan takut. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, maka dia akan menjadi abtar. Mohon maaf. Tidak layak saya sebutkan terjemah abtar. Abtar artinya putus. Siapa yang membenci engkau, maka putus nikmat daripada dia. Oleh sebab itu maka jangan takut difitnah orang. Yang penting kau lakukan 2 saja. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang ketiga bukan urusan engkau, balikkan kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Tapi kalau kita difitnah orang, dicaci orang, baca itu sering-sering, Inna syani'aka huwal abtar. Tapi jangan di muka dia, abtar. Allah punya kuasa. Allah kalau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Untuk apa kita membalas? Kalau kita membalas, pembalasan kita belum ada apa-apa. Tapi kalau Allah membalas, tapi doa ini diterima harus bersih. Bersihkan dulu kuku, potong kuku, potong. Asfaraka kukumu, inna syaitana yaqudu ma'atala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya saya kalau sudah tengok perempuan kuku panjang pakai kutek, yang saya bingung ceboknya gimana. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kita bertamu makan bakwan. Apa sih resepnya, enak banget rupanya. Untung cerita ini udah makan. Kalau sempat belum makan tadi. Islam mengajarkan bersih. Ini kadang banyak kita lihat perempuan cantik, bukan main. Begitu lihat lubang telinga, sarang Spiderman. Makanya kita bangun tidur diajarkan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, kalau engkau bangun tidur jangan masukkan tangan ke dalam bak, jangan masukkan tangan ke dalam, nggak boleh. Jadi gimana? Cuci dulu bersih, baru masukkan tangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tidak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana.
bersih. Setelah bersih baca bismillah. Tapi kalau di situ ada lubang WC nggak boleh mengucap bismillah karena itu najis kotor. Jadi niatnya dalam hati aja, hidupkan keran atau pakai gayung, dalam hati bismillah, aku ingin lepas dari hadas kecil. Setelah basuh tangan, muka, ketika tangan kumur-kumur dulu. Saya baca iklan besar, ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari, habis makan pagi, habis makan siang, habis makan malam. La ilaha illallah. Kami sudah diajarkan gosok gigi 5 kali sehari. Mau sholat subuh, gosok gigi. Mau sholat zuhur, gosok gigi. Mau sholat asar, gosok gigi. Mau sholat maghrib, gosok gigi. Mau sholat isya, gosok gigi. Mau tahajud malam, gosok gigi. Mau sholat duha, gosok gigi. Habislah odol Pak Ustaz. Pakai siwak. Makanya kadang imam-imam meletakkan siwak di kantong. Luruskan shaf, luruskan shaf. Allahu Akbar. Sunnah bersih. Kenapa mesti pakai siwak? Ternyata batang siwak. Ustaz, kalau siwak diganti rotan bisa nggak? Rotan batang sapu. Ternyata dalam batang siwak ada zat-zat, sudah diteliti. Batang siwak mengandung zat menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Nah, oleh sebab itu manfaatnya luar biasa. Mulut bersih, habis itu ambil air, tarik ke hidung. Mulut sudah, hidung sudah. Kalau ada yang flu, ada yang pilek, mau demam, tarik ke hidung sampai ke atas. Sakit Pak Ustaz? Iyalah sakit, tapi keluar dahak-dahak bersih. Ini otak harus menerima oksigen. Oksigen dari mana? Dari jantung. Jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak, dibantu dengan memasukkan air ke hidung. Maka hidung bersih. Bulu hidung potong sedikit. Jangan sampai pas ngobrol sama orang, orang senyum, kita senyum. Yang disenyumkan orang kita. Tengoknya sarang lama. Bersih, tangan bersih, mulut bersih, hidung bersih. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak biji mata. Bersih. Hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau siramkan ke wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air disiramkan ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Digosok, jangan sampai tidak digosok, karena kalau dia berbulu, ada bulu, air tidak masuk, maka digosok. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala sampai lubang telinga. Telinga bukan, ini sekarang saya lihat banyak orang wudhu basah, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, habis itu kaki. Ini anak-anak wudhu, coba lihat, hidupkan keran, ditendang-tendang aja ya. Disapu, diusap sampai ke tumit. Ini celah-celah, karena tak masuk air wudhu tidak sah. Celah-celah, bersih. Kukunya dipotong, kuku dipotong. Ini kadang kita sholat pas mau ruku, Allahu Akbar, tengok kuku kawan macam hantu. Islam mengajarkan bersih, bersih badan. Ketika wudhu nggak boleh bicara. Wudhu nggak boleh bicara. Kenapa? Jaga kekhusyuan hati ketika sedang wudhu. Ini kadang orang sambil wudhu sambil ngobrol. Inilah aku ngomong kemarin, jangan. Tapi dia nggak peduli juga tuh. Bunuh nanti dia. Sambil ngobrol, hati khusyuk. Setelah itu menghadap ke kiblat, la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat, jadikan aku orang yang bertaubat kembali ke jalan yang benar. Sudah kutinggalkan semua dosa-dosa ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadikas, jadikan aku orang-orang yang saleh. Tinggalkan itu semua. Masa lalu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Tapi masa lalu yang hitam itu, kalau kita taubat, illa man taba
siapa yang taubat, wa amana, memperbaiki keimanannya, wa amila amalan salihah. Syaratnya 3. Kalau kau bertobat, kau perbaiki imanmu, kau beramal soleh, diganti Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek dulu diganti Allah menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang tergolong dalam itu semua. Iyalah, Ustaz Somad kan gak punya dosa. Siapa yang bilang Ustaz Somad punya dosa? Dosaku banyak, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi Allah masih menutupi. Abdul Somad, ketika kau bicara depan orang banyak, ketika orang memanggil namamu Ustaz, bukan karena kau tidak ada aib, bukan karena kau tidak ada cacat, karena Allah masih menutupi aib cacat-cacatmu. Ditutupinya pakai apa? 3 lapis Allah menutupi. Pertama singlet, yang kedua koko, yang ketiga sorban. Maka saya bisa, andai Allah bukakan ini, tengok orang kurus kan Ustaz. Sekaya-kayanya orang pakai baju cuma 3 lapis, singlet, koko. Kalau ada yang pakai baju 4 lapis, itu bukan orang kaya, orang demam. Oleh sebab itu maka masa lalu semua kita tinggalkan. Allah menaikkan derajat. Allah kalau mau mengangkat derajat orang bukan main. Ada orang paling hebat namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Malik bin Dinar, king, son of money, raja anak duit. Tak ada orang paling hebat dari dia. Semua dia pakai, minum khamar, mabuk, narkoba, berzina, main judi, semua dia lakukan. Sampai akhirnya dia punya anak kecil. Anak kecil cantik jelita, dia peluk, dia cium. Anak kesayangan itu mati dan dia down. Kenapa anakku mati? Sampai akhirnya dia mimpi suatu malam malaikat membawa dia masuk ke dalam neraka, dan ketika tangannya sudah masuk ke dalam neraka, datang anaknya yang kecil itu menarik dia dan selamat dia dari neraka. Dan ketika dia terbangun, dia tengok tangannya gosong. Mikir dia, mimpi aja gosong, apalagi kalau masuk beneran. Maka sejak itulah dia bertobat. Allah kalau berikan jalan luar biasa. Ada satu lagi namanya Bishri Al-Hafi. Hafi artinya orang tidak mau pakai sendal, karena kata dia kalau pakai sendal hina, tak layak aku pakai sendal. Awalnya pecandu, pemabuk, peminum, pezina, perampok, pembunuh, sampai akhirnya dia sedang mabuk berat. Suatu malam ketika dia mau pulang ke rumah, hujan lebat, air mengalir, nampaknya tulisan kaligrafi Bismillah sedang hanyut. Di tengah mabuknya nengok Bismillah, rabun-rabun ada, dia ambil, dia bawa pulang ke rumah, dia tempel di dinding kamarnya. Dia pun tidur. Saat tidur terdengar suara, "Hai Bisri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku yang jatuh di embus air, maka sekarang namamu ku angkat setinggi-tingginya." Dia terbangun dan taubat. Maka hari ini, kemarin, besok, ini waktu terus berjalan dan kita akan mati. Mudah-mudahan setelah tausiah ini kita benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu mimpi masuk neraka, tak perlu nanti nunggu hujan ngambil air hanyut letakkan ke dinding. Tapi kita bertaubat, taubat nasuha. Yang paling penting adalah awalnya baik, akhirnya su'ul khatimah. Nauzubillah. Yang paling baik adalah mati dalam keadaan husnul. Makanya saya selalu di mana-mana doakan saudara-saudaraku, kawan-kawanku, adik-adikku, jangan lupa nanti walaupun kita sudah ini berpisah, doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan sekarang, cepat aja kita. Tadi saya mulai ceramah jam 1, sekarang jam 2. Berarti saya sudah ceramah 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol minuman 600 ml. Tapi khusus di Rutan Salemba harus ada bonus tambahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat sunnatlah engkau. Ustaz, saya nggak ada hafal ayatnya cuma kul huwallah aja, nggak apa-apa, baca kul huwallah. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat malam dari Isya sampai subuh ayatnya nggak ganti
ganti-ganti kul huwallah terus. Jadi kalau dibuka catatan awalnya salat isya kul huwallah, salat tahajud kul huwallah, salat witir kul huwallah, salat subuh kul huwallah. Keterangan SDA 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 sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama. Ya Rasulullah, ya ini ada orang, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat, ayatnya apa? Kul huwallah, gak ganti-ganti. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Satu kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka tadi malam dia sudah khatam Quran beberapa kali. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Makanya nanti kalau ada saudara-saudaraku yang sholat jadi imam, ayatnya kul huwallah, ada yang ngejek, kok kenapa ayatnya kul huwallah aja? Aku hafal ayat yang lain bro, cuman aku ingin khatam Quran beberapa kali. Ustadz, ada WA masuk, Ustadz Somad, ya saya setiap kali baca kul huwallah selalu ingat Ustadz Somad ketika mengucapkan kul huwallahu ahad Allahu somad. Saya kalau yang WA gitu bapak-bapak nggak apa-apa, ini anak gadis pula. Godaan setelah sebelum sholat, godaannya khamar, godaannya miras, godaannya narkoba, godaannya harta. Setelah sholat, godaannya setan senantiasa berbisik, kau yang paling hebat, kau yang paling alim, kau yang paling tobat, kau yang paling. Maka rasakan bahwa dirimu hina, rendah. Tengok tanah-tanah, tengok lubang tanah. Engkau dari tanah Abdul Somad, naik ke atas tanah dan kau akan mati masuk ke lubang tanah. Kita ini semua, bapak ibu kita ini semua dari tanah. Betul kita ini dari tanah Pak Ustaz, ya? Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda? Ya sama, tanah kan beda. Ada tanah bagus, ada tanah sengketa. Jadi kalau kita lihat ada teman kita itu agak kau udah tanah sengketa. Jangan. Kita melihat diri kita penuh dengan aib dan cacat. Tuba, berbahagialah orang liman syaghalahu aibuhu an ayubin nas. Orang yang melihat dirinya penuh dengan aib dan cacat sehingga dia melihat orang lain bersih. Kalau saya nampak adik-adik yang muda-muda, adik-adikku kau masih muda, aku sudah tua, dosaku banyak. Kalau saya lihat bapak yang sudah tua, lebih tua dari saya, bapak sudah tua, amal bapak banyak, sedangkan aku belum tentu sampai tua macam bapak. Kalau lihat mu'alaf, kemarin saya baru dari Jambi mengislamkan suku anak dalam 15 orang, 12 orang. Hai anak-anak dalam, hai anak-anak dari suku anak dalam, kalian baru masuk Islam, amal kalian bersih seperti kain putih yang tak ada noda. Kalian amalnya diulang dari nol. Di dunia ini yang amalnya diulang dari nol dua, mu'alaf yang baru masuk Islam sama pegawai Pertamina. Dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan dosa-dosa. Maka lihatlah diri sebagai orang yang banyak berdosa. Jangan sangka kalau kau sudah pergi ke Mekah, aku yang paling hebat, aku yang ke Mekah bolak-balik, aku yang sudah haji. Nampaknya Haji Muhyiddin tersinggung ya? Mohon maaf Haji, saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir. Saya ngomong apa yang ada keluar dari otak saya saja, tak pandai saya nyindir. Mohon maaf. Makanya kalau ada yang tersinggung dengan ceramah saya, jangan tersinggung, karena ada di beberapa tempat ada yang tersinggung, begitu selesai ceramah dia langsung mati. Bukan karena saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Saya nggak mau nyinggung jamaah, karena pernah ada pengurus masjid, Ustaz, tolong ngomong nanti ke jamaah, siapa yang sudah bersedekah semen, bersedekah wakaf, bersedekah duit, infak untuk masjid, diminta lagi, maka sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Untuk apa? Karena ada jamaah yang udah sedekah ngambil duitnya lagi. Coba Ustaz ngomong tentang itu. Saya pun ceramahlah, siapa yang meminta sedekahnya sudah dia berikan ke masjid, dia minta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai pengajian, gimana? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir gak datang. Ngapain kita sindir-sindir orang? Ngomong aja apa adanya. Jadi pentingnya bersih, bersih pakaian, tak ada kotoran, bersih tempat, bersih sudah, bersih pakaian sudah, bersih badan sudah, mandi sudah, wudhu sudah. Ada yang belum bersih, hati bersarang, dendam, marah, hasad, dengki, busuk hati.
Untungnya pemerintah Jepang belum menemukan alat detektor penyakit hati. Andai ada alatnya seperti detektor logam, setiap kita lewat, tem, Ustaz buka ikat pinggang, tem, Ustaz buka cincin, sudah lewat lagi, tem, rupanya lutut besi. Pak, apa yang besi? Sudah ada semua. Kenapa berbunyi? Kau tak tahu lututku besi ya? Bayangkan kalau Ustaz Somad ceramah di Rutan Salemba, cerita tentang mari bersihkan hati. Rupanya tadi Pak Kepala Rutan memasang detektor penyakit hati. Pas Ustaz Somad lewat tertulis busuk hati 90%. Bersihkan hati dari hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Ustaz Somad, saya paling sakit hati sama tetangga saya itu. Kenapa? Mobilnya baru, sudah baru, kacanya hitam, nggak pernah dibuka. Kalau lewat tenteng. Tapi saya yang paling sakit sama itu Pak Ustaz. Kenapa? Rumahnya baru, tinggi, tak dapat duit dari mana? Mungkin ngambil tuyul. Tapi yang paling sakit hati saya sama yang itu Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Orang yang hasad hanya menyiksa dirinya. Kita tidak pentingkan urusan orang, yang penting bagaimana kita di hadapan Allah. Maka kita bersimpuh sujud dan berkata, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Filosofi solat, jangan pandang kanan kiri, jangan lihat muka belakang, lihat fokus pada tempat sujud. Makanya kalau solat jangan pakai baju yang bertulis-tulis. Kalau sholat pakai baju seperti saudaraku putih. Ini sholat pakai baju bertulis. Sudahlah terlambat datang, sholat di depan orang banyak. Hari Jumat lambat datang, langsung di depan orang banyak, tertulis di baju kaos. Emang masalah buat lo? Oleh sebab itu maka pakai baju putih bersih. Kenapa pakai baju putih Pak Ustaz? Kalau pakai baju putih cepat nampak kotornya, cepat nampak dakinya. Kalau pakai baju hitam kotornya nggak nampak, kawan nggak tahan. Ustaz nyindir yang baju hitamnya? Enggak, jangan tersinggung, karena saya kasih tahu dari awal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersih maka kau bersimpuh di hadapan Allah, duduk antara dua sujud. 8 yang kau minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Rabbighfirli warhamni warzuqni. Oh, lupa pula. Itu yang kau mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum salam kau berserah kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah. At-tahiyatul, semua penghormatan, kemuliaan, puji-pujian, mubarakatul, segala keberkahan, salawat, doa-doa, tayyibat, semua yang baik-baik bukan punya engkau, punya Allah. Abdul Somad, kalau Allah mau diangkatnya engkau setinggi-tingginya, tapi kalau Allah mau dijatuhkannya engkau serendah-rendahnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, engkau yang punya kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat tilang sudah datang. Setelah itu barulah kau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam terbagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya tadi wajib dijawab, semua menjawab. Salam yang kedua ini yang nggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab. Yang ini bilang waalaikumsalam bareng. Salam yang ketiga, ketika Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, ada saudaraku dari Rutan Salemba yang datang ke Pekanbaru Riau. Dulu Ustaz Somad pernah ceramah waktu saya di sana. Aku cinta kepada dia. Hari ini aku ziarah ke makamnya. Ucapkanlah salam di makam Abdul Somad. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Kalau kau tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Salam itu kau ucapkan, tapi kau tak ingin mendengar jawabannya.
Karena kalau sampai aku menjawab Waalaikumsalam, oh bukan pulang mati kau tadi. Artinya apa? Kita di sini hanya sementara sampai akhirnya kita mati. Kita jaga kesucian badan, tempat, sampai buang air kecil, airnya najisnya bersih, sampah-sampah. Islam agama yang bersih, bersih badan, bersih pakaian. Setan, malaikat, kalau busuk, bau, kotor, setan dekat. Tapi kalau harum semerbak, malaikat mendekat. Makanya kata Nabi, man akala basolan, siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Karena orang yang makan itu bau busuk, setan dekat, malaikat menjauh. Ya Rasulullah, kenapa malaikat tidak mau mendekat? Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk itu. Apalagi bau yang dimakan jengkol, petai, belacan, bawang merah, bawang putih, tak gosok gigi 3 hari. Ayatnya keluar surah Bin-Nas. Kawan pertama sedang khusyuk berdoa, lama-lama tengok lainnya. Oleh sebab itu maka zikir kalau menghadap tidak mungkin langsung minta, tak mungkin langsung minta, ada basa-basinya. Zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi seabdul zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasang target. Saya target hari ini istighfar 1000, salawat 1000, la ilaha illallah 1000, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, la haula wala quwata illa billah 1000. Jadi dengan itu kita bisa memotong waktu yang panjang. Hari ini kau harus baca Quran 1 juz, salat sunat duha, salat sunat witir, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat wudu, sehingga bernilai ibadah kita. Buya Hamka 4 tahun keluar satu tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian ada Said Kutub dimasukkan keluar satu tafsir fi zilalil Quran. Yang bisa nulis, yang tak bisa menulis zikir diperbanyak. Subhanallah, subhanallah. Jadi bukan ngobrol tak tentu arah. Subhanallah. Datang kawan ngajak ngobrol, bro, gimana keadaan Syahno? Subhanallah, subhanallah. Aku belum habis lagi 1000 nih. Habis subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Gimana kita jalan dulu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu barulah berdoa. Ustaz Somad iyalah enak, dia kan lama kuliah di Mesir, bisa bahasa Arab. Kami enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa yang pakai bahasa Arab 4 aja. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzubillah, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, a'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya pakai bahasa kita. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan istriku, selamat saudaraku. Anakku sedang sekolah di luar, ya Allah, jangan sampai dia pas ngambil duit di ATM tiba-tiba datang, ya Allah, hipnotis menepuk bahunya, tatap mataku, tatap mata. Jangan sampai istriku dipelet orang, jangan sampai saudaraku dianiaya orang, jangan sampai jauhkan negeri dari malapetaka bencana musibah. Ustaz, saya kalau doa bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustaz. Kamu orang apa? Saya orang Jawa. Doa pakai bahasa Jawa. Iki wes perang-perang dia bujone orang Jawa. Wes kalau bidung etan iki. Aku bukan orang Jawa Pak Ustaz. Saya orang Minangkabau, orang Padang Pak Ustaz. Doa pakai bahasa Minang. Iko banyak banana mintakan dan pertama alam balakinan kedua alam babinang sampai baca minta kepada Allah SWT. Allah Maha tahu. Ini ada yang sombong gak mau berdoa, sholat pun gak mau, doa pun gak mau. Ente kenapa gak doa? Ngapain doa? Yang lama aja belum dikabulkan. Orang yang mau doa itu sombong, rendahkan diri meminta kepada Allah. Doa itu disebutkan, untuk apa disebutkan? Allah kan Maha tahu, dia tahu apa yang di hati kita. Kita berdoa bukan untuk Allah, Allah Maha tahu, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ini ada yang berdoa mulutnya diam aja. Ente minta apa tadi? Ya Allah, sebenarnya mana yang ku mintakan padamu, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Sebutkan. Tapi kalau menyebutkannya jangan terlalu detail. Ini ada yang menyebutkan terlalu detail. Ya Allah, aku
aku mau jual tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan dekat dari perumahan Pemda, sebelah kiri jalan raya, itu masih nunggu. Minta kepada Allah, bangun di tengah malam. Yang menenangkan hati bukan pil anjing gila, yang menenangkan jiwa bukan narkoba, yang menenangkan jiwa bukan khamar. Dia penyakit, begitu dosisnya habis jiwa akan kacau. Ala bidzikrillah, suci, bersih, salat, zikir, baca Quran, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Oleh sebab itu maka tenangkan jiwa kita dengan mengikut generasi bangsa yang Qurani menuju pribadi sukses berkarakter. Karakter itu apa? Berakhlakul karim. Kenapa Ibu Dirjen tidak mau berdiri di depan? Padahal beliau yang paling tinggi jabatannya, membawahi 600 lapas seluruh Indonesia. Kenapa tidak mau berdiri di depan? Beliau tidak mau membelakangi wakil gubernur, membelakangi ustaz, maka beliau berdiri pun dia tidak mau. Kenapa? Tidak mau lebih tinggi. Bahkan tadi ketika mau makan tadi, datang staf nanya saya, Ustaz Somad, di meja ini boleh perempuan atau harus laki-laki semua? Kata saya, perempuan gak apa-apa, asal jangan bencong. Bayangkan, nanya dulu, boleh nggak perempuan? Apa salahnya? Bukan kami berdua-duaan, ada yang lain. Saya bilang nggak apa-apa, silakan perempuan. Pas mau foto, boleh foto Pak Ustadz? Boleh, tapi laki-laki harus ada. Karena kalau langsung perempuan nanti di crop, di foto, langsung di-upload di internet, Ustadz Somad punya bini baru. Akhlak itu yang kita kenal. Jumpa orang kaya, kayanya lupa. Jumpa orang ganteng, gantengnya lupa. Tapi kalau berakhlakul karimah, sopan santun, kalau ada orang kaya, orang ganteng, cakapnya kasar, menyinggung perasaan, galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga. Maka dibuat judulnya sukses berkarakter. Karena ada orang sukses tidak berkarakter, ada orang berkarakter tidak sukses. Yang lebih parah, sudahlah tidak sukses, tidak berkarakter. Cocoknya dicampakkan aja ke Kali Ciliwung. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholatnya sah. Orang yang bertato mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertato tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tato. Biarkan aja tatomu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan solatmu tidak sah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan solatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertato jangan buat tato. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatonya ular kobra, setelah tua kena diabetes, kurus, jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukung. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat, diejek orang. Pak, bapak bertato kan, sholat bapak tidak sah. Menangis saja. Udahlah, lisut keriput gak sah. Tenang saudaramu, sholatmu sah. Tak usah kau risaukan masalah tato itu. Ustadz ada tato dulu waktu sekolah, tapi tatonya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi, orang sholat sedang mabuk. Ada. Ketika sedang mabuk dia sholat. Wala ana abidum ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum wala tum'abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abatum. Enggak dapatnya simpang lakum dinukum waliyan. Makanya jangan sholat ketika sedang mabuk. Sholatmu tidak sah. Syarat orang yang sholat baligh dan berakal. Orang yang mabuk akalnya hilang. Itulah mengapa Allah haramkan narkoba, karena menghilangkan akal. Kalau sudah kau kena rusak, error, gila, mati.
Ustaz, saya pernah mencuri, tapi hasil curian saya sedekahkan. Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood. Saya baru tahu nih Pak Karutan, ternyata Robin Hood berada di sini. Warga binaan Rutan Salemba. Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyuci kain. Iya. Pakai air apa? Air kencing. Gak bisa. Makanya berwudu airnya harus air suci mensucikan. Wudu pakai air kelapa, air tebu, gak bisa. Air hujan, air mata air sungai, air laut, tidak bisa. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali dari yang baik. Duit hasil mencuri, duit hasil korupsi, duit hasil nepotisme, duit hasil riba diberikan sedekah, tidak diterima Allah, dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang hasil curian, hasil riba, hasil narkoba, hasil merampok, hasil merampas. Islam mengajarkan bersih awalnya, bersih tengahnya, bersih ujungnya. Saya ditahan sudah 3 bulan. Akhirnya saya tidak bisa memberikan nafkah lahir batin pada istri. Apakah saya masih sah menjadi suami bagi istri saya? Ingat dulu Adinda, saudaraku, waktu kau nikah disuruh Pak Kua baca sirat kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1. Coba tengok, kalau dia melapor, ternyata begitu kau telepon, Assalamualaikum Adinda, ya aku kan sudah 3 bulan tidak ngasih nafkah, kau mau lapor nggak? Abang, seumur hidup kan nanti hanya istri soleha, jadi Roma pula gitu. Beruntung kalian saudara-saudaraku, karena dulu kalian baik kepada istri kalian, sekarang dia tidak menuntut. Abang dah, walaupun bumi hancur, langit hancur, aku kan tetap menantimu di sini. Akan menanti, dia tetap menunggu. Kita doakan mudah-mudahan mereka sabar menanti di sana. Coba kalau dulu bapak orangnya sombong, orangnya marah-marah, orang yang ngamuk-ngamuk saja. Kita ini laki-laki sekarang ya gagah perkasa, tapi sampai saatnya nanti kita lemah, kita sakit. Yang akan menyuapi kita waktu makan nanti siapa? Dia. Maaf, makannya bang. Coba kalau kita hari ini makan. Makanya dulu sehat. Yang pernah melukai perasaannya, yang pernah menyakiti hatinya, maka tak ada salahnya meminta maaf. Nanti kalau dia datang, ambil bunga, minta izin sama Pak Kalapas, minta bunga setangkai. Datangnya, please forgive me. Ustaz, saya ditahan. Oh tidak. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya sholat, kita gabungkan pendapat 4 mazhab? Jangan. Menggabungkan 4 mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk rohos, main-main mazhab. Pokoknya saya berpegang pada mazhab Syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko, saya pakai mazhab, guru-guru kami mazhabnya Maliki. Indonesia Syafi'i, Maroko Maliki. Beda mazhab Maliki Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i kalau wudu, air 1, 2, 3, nanti air tutup telinga, 1, 2, 3. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki tak, basahkan tangan semua. Basah tangan semua. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga 1 kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu. Kabar ibu, kena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak,
Kalau bersyahwat batal, kalau nggak bersyahwat nggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya, barakallahu lakuma, kena ujung. Habis itu dia sholat, Allahu Akbar. Loh, ente kok nggak wudu? Nggak batal. Aku kan nggak ada syahwat. Pengantinnya jelek nggak bersyahwat. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i, karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya tak main-main mazhab. Subuh tadi saya jadi imam di Jambi, saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari ormas Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Jangan kelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU, kata Muhammadiyah enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter, menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran? Buat halakoh lingkaran, habis maghrib ke isya ngaji Quran. Gurunya siapa? Tidak perlu ambil guru dari luar. Magai, bayangkan petugas kita aja qori bagus, belajar ada pengajian, disediakan ustaz memberikan tausiah, datang duduk dengar diam, datang duduk dengar diam, ngantuk-ngantuk dikit diampunkan Allah Ta'ala. Itu kenapa tidur? Tidurnya adalah ibadah. Itulah tausiah yang dapat saya sampaikan. Di mana-mana saya sampaikan 3. Pertama tausiah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga kita tutup dengan doa bersama peduli korban bencana alam Palu Donggala, Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan yang hatinya risau diberikan Allah ketenangan, yang keluarganya di luar sana kacau balau diberikan Allah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya dijauhkan daripada pergaulan bebas zina narkoba, yang ada di sini diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati dan kembali nanti ke masyarakat menjadi orang yang sukses dan berkarakter. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Donggala wa Palu wa Lombok. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Donggala, di Palu, di Lombok, waj'alhum minas sabirin. Jadikan mereka orang-orang yang sabar ya Allah. Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang yang keluar dari mulut mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Masa lalu kami kelam banyak dosa dan salah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Aib cacat kami tutupi di hadapan manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Anak-anak kami jadikan mereka para penghafal Quran ya Allah. Dulu ketika anak kami lahir, kami yang membisikkan ke telinganya asyhadu an la ilaha illallah. Kami tak ingin minta banyak dari anak kami itu, kami hanya ingin saat kami mati meregang nyawa, mereka lah yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat la ilaha illallah.
Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali-walidina, ayah kami yang sudah berpeluh habis tenaganya untuk menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Wali ummahatina, ibunda kami mengandung kami 9 bulan 10 hari lamanya, meregang nyawa dia melahirkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya. Andai dia masih hidup dapat kami peluk cium, tapi sebagian dia sudah meninggal dunia, kami hanya dapat berkata Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ilahana, ya Allah, ya Tuhan kami, dosa kami begitu banyak, tak ada yang dapat mengampuninya illa anta, kecuali engkau saja ya Allah. Wala haziban illa zawajta, dan saudara kami yang lajang, mudahkan rezekinya, berikan dia kelapangan hati, bisa dia menikah, melanjutkan hubungan keluarga yang baik-baik ya Allah. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan anak-anak kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan umat kami, selamatkan saudara kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Dan jadikanlah kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, saat kami meninggalkan dunia ini, yang kami ingin yang kelahir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak Ibu, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.